Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariatul ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum di Indonesia dan pentingnya perubahan kurikulum. Sebelum saya akan melanjutkan ke pembahasan, di sini saya akan sedikit mengulas apa itu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya lari dan kurere yang artinya lintas lari. Adapun menurut istilah, yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia? Mari kita ulas satu persatu. Sejarah kurikulum di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah kurikulum pra-kemerdekaan dan sejarah kurikulum pasca kemerdekaan. Lalu, kurikulum pada pra-kemerdekaan terjadi pada zaman Jepang dan Belanda. Pada zaman Belanda, kurikulum dibagi menjadi 3 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan yang mana beliau pendiri Muhammadiyah dan Ki Hajar Dewantara yang mana beliau mengembangkan taman siswa. Kurikulum pada zaman Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Selanjutnya ada kurikulum pada zaman Jepang. Kurikulum pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum ini lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya persiapan prajurit tempur. Yang kedua ada kurikulum pasca kemerdekaan. Kurikulum pasca kemerdekaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Orde Lama, yang kedua ada Orde Baru, yang ketiga ada Reformasi. Pada Orde Lama terjadi beberapa pergantian kurikulum. Yang pertama adalah Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 biasa disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 karena kurikulum ini pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini bersifat politis yang mana perubahan orientasi pendidikan Belanda ke pendidikan nasional dan memuat 2 hal pokok yaitu daftar pelajaran dan jam pelajaran, serta kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak dan karakter. Yang kedua ada Kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengaruh pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran ini menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga ada Kurikulum 1964. Kurikulum ini kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Yang kedua ada Kurikulum Orde Baru. Yang pertama ada Kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni. Yang kedua ada Kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan Kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau yang disebut manajemen by objektif. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disebut PPSI.
dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang ketiga ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, sehingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau yang disebut CBSA. Yang keempat ada kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang ketiga ada kurikulum reformasi. Yang pertama, kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau yang disebut KBK. Sebagai pengganti kurikulum 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifik indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kegiatan belajar kurikulum 2004 ini menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kedua ada kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut KTSP. Selanjutnya yang ketiga ada kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 ini hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Mengapa kurikulum harus berubah? Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan maju pesat, dan pelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu.